Hai, saya Putra Raka Wiratma, NIM 19101015. Jadi pada tugas kali ini, saya akan bahas mengenai wawasan Nusantara. Konsepsi geopolitik Indonesia yang kemudian dirumuskan menjadi suatu dasar yang diberi nama wawasan Nusantara. Itulah wawasan Nusantara. Namun sebelum lebih dalam, alangkah baiknya kita mengenal dengan latar belakang dari wawasan Nusantara sendiri. Yang pertama di sini adalah latar belakang secara historis. Tidak hanya melalui peraturan perundangan nasional saja, bangsa Indonesia juga memperjuangkan konsepsi wawasan Nusantara berdasar deklarasi Juanda ke forum internasional agar mendapatkan pengakuan bangsa lain atau masyarakat internasional. Latar sosiologis bermula dari wawasan kewilayahan, namun seiring tuntunan dan perkembangan konsepsi wilayah negara mencakup pandangan akan satuan politik, ekonomi, sosial, dan budaya sebagaimana dirumuskan dalam HBNN 1998. Wawasan Nusantara Indonesia mengenal diri, lingkungan, dan dengan mengutamakan persatuan. Yang ketiga, terkait secara politis. Kepentingan nasional mencakupi cita-cita nasional, tujuan dan visi nasional warga negara bermula dari juga deklarasi Juanda tadi, kemudian dirumuskan dalam naskah GBHN sebagai hasil konsep politik. Kemudian lanjut kepada asas dan hakikat dari wawasan Nusantara. Berikut saya jelaskan mulai dari hakikatnya. Hakikat wawasan Nusantara adalah keutuhan Nusantara atau nasional. Arti tersebut secara luas yaitu sebagai sebuah cara pandang yang selalu utuh menurut dalam lingkup Nusantara. Kepentingan nasional setiap warga negara dan aparatur negara harus berpikir, bersikap dan bertindak secara utuh menyeluruh bersemata-mata demi kepentingan bangsa dan negara Indonesia. Hal tersebut juga mencakup produk yang dihasilkan oleh lembaga negara yang wajib untuk selalu berada dalam lingkup dan juga demi kepentingan bangsa Indonesia, serta yang terpenting tanpa mengesampingkan daerah, golongan, serta individu. Itulah mengapa hakikat Nusantara di sini adalah sebagai bentuk keutuhan serta kesatuan wilayah nasional atau bisa disebut sebagai persatuan bangsa serta wilayah. Di dalam garis besar GBHN juga apabila hakikat dari wawasan Nusantara diwujudkan dengan pernyataan bahwa Kepulauan Nusantara ialah sebagai suatu kesatuan ekonomi, politik, sosial, budaya, serta pertahanan dan keamanan. Kemudian jika kita lanjut kepada asasnya. Asas wawasan Nusantara merupakan kaidah atau ketentuan dasar yang wajib dipatuhi, dilakukan, serta dijaga oleh seluruh elemen masyarakat agar terciptanya perdamaian serta keseimbangan Indonesia. Ada 6 asas wawasan Nusantara yang penting untuk dipahami. Yang pertama itu ada tujuan dan kepentingan yang sama. Apa sih yang dimaksud? Jadi masyarakat Indonesia hendaknya mempunyai tujuan dan kepentingan yang sama. Sebagai contoh, ketika seluruh rakyat Indonesia menginginkan kemerdekaan serta melakukan perjuangan bersama-sama untuk mengusir penjajah di kala lalu. Yang kedua ada keadilan. Seluruh elemen masyarakat mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan keadilan di segala macam aspek kehidupan bernegara, baik dalam keadilan secara hukum, ekonomi, politik, serta sosial. Yang ketiga ada kejujuran. Nah, ini yang paling penting nih. Kejujuran dalam berpikir atau bertindak menjadi sebuah asas wawasan yang sangat penting dan dalam berpikir dan bertindak sesuai fakta serta kenyataan yang sesuai dengan ketentuan wajib dilaksanakan dan menciptakan suatu kemajuan. Yang keempat, solidaritas. Adanya sikap solidaritas menjadi sebuah bentuk kepedulian terhadap orang lain, mau untuk berbagi serta berkorban demi kepentingan yang lebih baik dan besar. Sikap solidaritas di sini juga sudah selayaknya dijalankan oleh seluruh masyarakat Indonesia dan tentunya tanpa menghilangkan ciri serta karakter bangsa di setiap daerah. Budaya. Kelima, kerjasama. Dengan adanya kesadaran dan tujuan serta kepentingan yang sama, maka dapat menimbulkan kerjasama serta koordinasi antar elemen masyarakat. Kerjasama serta koordinasi tersebut bisa dilaksanakan atas dasar kesetaraan agar terciptanya efektivitas untuk mencapai tujuan bersama. Yang keenam ada kesetiaan. Kesetiaan juga termasuk salah satu asas wawasan Nusantara yang menjadi tonggak utama dalam menciptakan kesetiaan dan
persatuan tersebut diwujudkan dengan melaksanakan segala macam kegiatan sesuai aturan dengan tujuan juga demi mencapai kemuliaan bangsa dan negara. Nah, lagi lebih dalam mengenai wawasan Nusantara ini juga bisa diartikan sebagai cara pandang bahasa Indonesia tentang diri dan lingkungan yang berdasar atas Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 untuk mencapai tujuan nasional. Wawasan Nusantara ini bukan sekedar konsepsi pembangunan kekuatan pertahanan dan keamanan saja, melainkan bentuk operasional dalam penyelenggaraan pemerintahan dan menjadi faktor integrasi dalam penyelenggaraan politik, ekonomi, pertahanan, sosial, dan budaya. Sehingga 4 bidang ini pun yang saya bilang tadi terpadu dan terpacu sehingga menghasilkan kinerja yang maksimal bagi pembangunan nasional. Wawasan Nusantara meningkatkan kesadaran warga negara akan pentingnya budaya serta memberikan living space sekaligus menunjukkan nasionalisme sebagai sikap bangsa. Sikap ini pun mampu mendorong masyarakat untuk menempatkan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi. Serta wawasan Nusantara di sini dirumuskan sebagai salah satu usaha untuk membentuk karakter sebagai generasi muda. Individu dengan karakter yang baik adalah individu yang mampu mengambil keputusan dan bertanggung jawab atas keputusannya sendiri, yang mana ketika direalisasikan masyarakat luas, terutama saya sebagai seorang mahasiswa. Lanjut, wawasan Nusantara yang pada awalnya hanya menjadi sebuah konsepsi wilayah, kemudian berkembang nih menjadi konsepsi kebangsaan. Bangsa ini dikenal sebagai bangsa yang heterogen, artinya memiliki beragam suku, agama, ras, dan budaya. Melalui wawasan Nusantara ini, sikap nasionalisme kita dituntut untuk dikembangkan terlebih pada dewasa kali ini, yang mana globalisasi membawa begitu banyak dampak positif dan negatif yang perlu tentunya kita saring. Yang melalui pengajaran formal ini, saya sebagai mahasiswa sudah mengenal konsep Indonesia dengan wawasan Nusantara. Namun yang terpenting adalah yang mana nilai dan semangat nasionalisme dapat menginternalisasi dalam jiwa saya sebagai seorang mahasiswa. Sikap nasionalisme dan semangat kebangsaan mencapai motivasi kemudian dalam mengisi pembangunan, yang juga melalui wawasan Nusantara ini dapat disatukan pemahaman yang berbeda hingga mencapai suatu tujuan yang dapat terrealisasi ke depannya. Dan di akhir, saya pernah mendengar satu quotes dari Mbak Najwa Shihab, yang mana beliau pernah berkata, buat apa wilayah seluas Sabang sampai Merauke jika pemudanya kehilangan idealisme. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih.